Oke, baik ya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis seperti begini ya. Ini daftar isinya udah otomatis ya. Daftar isi otomatis itu digunakan apabila paling banyak ketika kita menyusun tugas akhir ya. Kalau kita sudah bimbingan ya, kemudian ada revisi, maka kita tidak perlu lagi mengulang merubah, karena ini nanti akan otomatis sendiri daftar isinya berubah dengan sendirinya ya. Hal yang perlu dilakukan adalah kita membuat break antara satu dokumen gitu ya. Jadi dokumen ini harus di break, karena contoh nih kata pengantar itu ya, kata pengantar itu biasanya I itu ya, kata pengantar, daftar isi gambar I, lalu ke bab 1 itu sudah mulai angka. Oke, cara merubahnya adalah seperti ini ya. Contoh nih kita buat untuk kata pengantar. Oke, nah kita pilih page layout, lalu klik break, lalu next page. Oke, ini misalkan bab 1 gitu ya. Oke, misalkan untuk kata pengantar biasanya pakai halamannya adalah I gitu ya. Kita ke insert gitu ya, lalu page number kita pakai bottom aja ya. Oke, ini kita blok, lalu page number ini kita ke format page number, lalu start at-nya kita pilih angka I gitu ya. Oke, I ya. Ini kata pengantar ya, sudah I gitu ya, yang ini. Nah sekarang yang bab 1 itu ini udah angka 2 ya. Untuk merubah satunya, linknya kita matiin gitu ya, lalu klik lagi page number, lalu kita mulai setup 1 ya. Oke, dengan begini berarti kata pengantar itu sudah I, dan bab 1 yang ini ya sudah jadi angka 1 ya. Oke, sehingga satu file karya tulis Anda ya, skripsi Anda atau apapun itu, mulai dari kata pengantar, daftar isi, cover, bab 1 dan lampiran mestinya ada dalam satu file biar kita memudahkan untuk membuat daftar isi. Oke, caranya gampang ya. Kita ke latihan ini ya. Oke, ini kita akan buat ya, ini kebetulan saya punya buku teman saya ya. Nah, untuk merubah yang pertama daftar isi itu kita nyatakan sebagai heading 1 ya. Oke ya, heading 1 gitu ya. Lalu pada saat ada di bawahnya, misalkan yang contoh yang ini ya, kita yang ini bab 1 ini ya, memahami dasar, itu heading 1 ya. Oke, sorry, kita ke heading 1 kan. Oke, ini kita tinggal rubah aja ini 0. Nah, maka yang 1.1 ini udah bagus, ini harus di heading 2 ya. Heading 2. Oke tuh, kan heading 2 ya. Caranya gini. Nah, kalau misalkan kita mau di sini ada heading 3 gitu ya. Berarti misalkan 1.1.1 adalah misalkan pengertian komunikasi bisnis. Oke ya, ini kita namakan misalkan heading 3 ya. Oke, heading 3. Oke, nah kalau sudah berubah-ubah seperti ini, misalkan kita mau bikin lagi heading 1 ya, kita buat lagi heading 3 misalkan di halaman 3 kan. Oke, kita misalkan di sini ya, ini pengertian XYZ aja gitu ya, ini heading 3. Dan kalau misalkan kita mau heading 1, heading 2 dari sini, oke, kita mau ke sini ada heading 2 gitu ya, ruang lingkup XYZ gitu ya. Nah, kalau kita udah rubah semuanya, ini berarti kita sudah membuat heading-heading untuk dimasukkan dalam daftar isi yang otomatis. Oke, kita coba ya. Kita ke daftar isi yang atas. Oke, nah caranya kita masuk ke menu reference ya, lalu table of content, lalu insert table of content. Ini mau
ini boleh, ataupun mau misalkan titik-titik juga boleh. Oke, kita pilih titik-titik, ininya sesuai dengan headingnya ya. Oke, kalau 4, 3, 4 ya. Oke ya, ini sudah otomatis ya. Yang kita buat tadi adalah yang ini. Oke, nah apabila di tengah-tengah misalkan 112 kan ini halamannya 3 ya, tiba-tiba misalkan yang 112 itu karena ada revisi, itu halamannya berubah menjadi halaman halaman 4 ya. Oke, tadi kan yang 112 itu adalah halaman 3 ya, saya pindahin ke 4. Ini supaya daftar isinya otomatis, kita tinggal klik kanan aja ya, di sini klik kanan, lalu update file. Nanti yang pengertian XYZ itu akan rubah sendiri jadi halaman 4 ya. Klik kanan, update file, awas jangan pilih yang entry table, tapi yang atas, hanya merubah page number only-nya. Oke, kita coba. Oke, dengan sendirinya yang 3 ini berubah jadi 4 ya. Saya kasih blok gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang ini, yang 111 pengertian komunikasi bisnis, itu kan halaman 2. Misalkan ada revisi, dia menjadi halaman 3, halaman 3. Oke, yang ini halaman 2 ya. Kita klik, misalkan ada revisi. Oke, posisinya sekarang yang 1.1.1 itu ada di halaman 3 ya. Tinggal ke atas lagi ya, ke daftar isi yang udah kita buat. Oke, ini harus halaman 2 ya, karena kita belum update. Nah, caranya adalah update file ya, lalu pilih yang atas, update page number only. Maka yang 2 ini akan berubah menjadi 3 otomatis. Oke, berubah ya. Oke, ini otomatis berubah, sehingga kalau kita nyusun skripsi itu lebih mudah. Cover kata pengantar daftar isi sampai lampiran mestinya dalam satu file. Oke Pak, gimana nih untuk ngatur-ngaturnya? Otomatis yang heading 3 yang tadi udah kita atur, dia akan bergerak sendiri semuanya. Oke ya. Lalu kita mainin di sini aja supaya yang 1.1.1 itu di bawah R tepatnya. Oke, ini udah bagus ya. Kalau kita mau merubah jenis hurufnya ya tinggal kita rubah aja di sini ya. Oke, mau ini oke ya. Kita rubah menjadi 14 ya. Nah, itu ya. Jadi untuk merubah gampang. Kalau seperti ini enak. Ini gunanya kalau ada revisi-revisi nanti kita sudah tidak usah lagi melakukan perubahan secara manual daftar isinya, tapi otomatis sudah terkoneksi dengan heading-heading yang sudah kita buat ya. Baik ya, mudah kan? Silahkan coba di rumah ya. Coba di rumah untuk melakukan daftar isi otomatis. Jika mengalami masalah, tinggal komen aja, atau nanti ada problem, saya akan coba bantu. Oke, terima kasih. Salam Rumah Cemerlang Indonesia.